Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Widya dari kelas PTIKB dengan NIM 200209500001. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sinkronisasi proses. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu permasalahan critical section, sinkronisasi perangkat keras, semapor, masalah-masalah klasik dalam sinkronisasi. Proses-proses yang konkuren adalah proses-proses lebih dari satu berada pada saat yang sama. Proses-proses ini dapat sepenuhnya tak bergantung dengan yang lainnya, tapi dapat juga saling berinteraksi. Proses-proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Yang pertama adalah permasalahan critical section. Critical section problem. Suatu sistem terdiri dari n proses, di mana semua berkompetisi menggunakan data yang digunakan bersama-sama. Masing-masing proses mempunyai sebuah kode segmen yang disebut dengan critical section. Permasalahan critical section digunakan untuk mendesain sebuah protokol, di mana proses-proses dapat bekerja sama. Masing-masing proses harus meminta izin untuk memasuki critical section-nya. Sebuah solusi dari permasalahan critical section harus memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, mutual exclusion. Apabila proses PI menjalankan critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat menjalankan critical section. Yang kedua, progress. Apabila tidak ada proses yang menjalankan critical section-nya dan terdapat beberapa proses yang akan memasuki critical section-nya, maka hanya proses-proses itu yang tidak diproses di dalam daerah pengingat, remainder, dapat ikut berpartisipasi dalam keputusan proses mana yang akan memasuki critical section selanjutnya. Dan pemilihan ini tidak dapat ditunda tiba-tiba. Yang ketiga adalah bounded waiting. Terdapat batasan sejumlah waktu yang diizinkan oleh proses lain untuk memasuki critical section setelah sebuah proses membuat permintaan untuk memasuki critical section-nya dan sebelum permintaan dikabulkan. Algoritma Bakery adalah algoritma yang digunakan untuk pemecahan permasalahan critical section pada end proses. Sebelum memasuki critical section, proses menerima nomor. Proses yang mempunyai nomor terkecil dapat memasuki critical section. Yang kedua adalah perangkat keras sinkronisasi. Perancang perangkat keras menyediakan instruksi-instruksi atomik yang tak dapat diinterupsi. Interupsi dilaksanakan sampai selesai. Yang pertama, metode test and set. Metode test and set melakukan testing dan memodifikasi isi memori secara atomik menggunakan fungsi test dan set seperti gambar di samping. Yang kedua adalah metode swap. Metode swap menggunakan prosedur swap untuk menukar dua variabel secara atomik. Prosedur swap adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah semapor. Semapor adalah pendekatan yang dikemukakan Dijkstra. Prinsip semapor adalah sebagai berikut. Dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Sembarang kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang sesuai kebutuhannya. Variabel khusus untuk penandaan ini disebut semapor. Yang selanjutnya adalah masalah-masalah klasik sinkronisasi. Untuk mengimplementasikan permasalahan sinkronisasi dapat menggunakan model yang digunakan untuk permasalahan bounded buffer, reiterator, dan Denning philosopher yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bounded buffer, producer-consumer problem. Produsen menghasilkan barang dan konsumen yang akan menggunakannya. Ada beberapa batasan yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama, barang yang dihasilkan oleh produsen terbatas. Kedua, barang yang dipakai konsumen terbatas. Yang ketiga, konsumen hanya boleh menggunakan barang yang dimaksud setelah produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu. Keempat, produsen hanya boleh memproduksi barang jika konsumen sudah kehabisan barang. Nah, reader and writer problems. Terdapat dua variabel pada masalah ini, yaitu yang pertama, seorang reader tidak perlu menunggu reader lain untuk selesai, hanya karena ada writer menunggu. Reader memiliki prioritas lebih tinggi dibanding dengan writer. Yang kedua adalah jika ada writer yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada reader lain yang bekerja. Writer memiliki prioritas yang lebih tinggi.
Nah, selanjutnya adalah Dining Philosopher's Problem. Ada beberapa cara untuk menghindari deadlock, antara lain mengizinkan paling banyak 4 orang filosof yang duduk bersama-sama pada satu meja. Kedua, mengizinkan seorang filosof mengambil supit hanya jika kedua supit itu ada, dengan catatan bahwa ia harus mengambil pada critical section. Yang ketiga, menggunakan suatu solusi asimetrik, yaitu filosof pada nomor ganjil mengambil supit kanan dulu baru supit kiri, sedangkan filosof yang duduk di kursi genap mengambil supit kanan dulu baru supit kiri. Contoh sinkronisasi. Yang pertama, sinkronisasi pada Solaris 2. Pada Solaris 2, sinkronisasi diimplementasikan dengan menggunakan beberapa kunci untuk mendukung sistem multitasking, multi-reading, termasuk the read real time, dan multiprocessing. Yang kedua adalah sinkronisasi pada Windows 2000. Implementasi sinkronisasi pada Windows 2000 menggunakan interrupt max untuk memproteksi akses ke sumber daya global pada sistem uniprosesor, sedangkan ada sistem multiprosesor menggunakan spin lock. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.